Ya Allah, aku minta kepadamu. Ihsankan nafsiyah, kehidupan yang bersih. Wa maitatan tawiyah, meninggal dalam keadaan baik. Wa muratan kaya fatin, mungkin wala fakir. Setelah meninggal tidak meninggalkan aib dan cacat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang saya sampaikan tadi. 3 prinsip pokok dalam kehidupan ketiga ini para jamaah yang berbahagia. Ketiga macam ini Nabi saja membacakan ini, sering membaca ini para jamaah yang berbahagia, apalagi kita. Jadi kesimpulannya para jamaah yang berbahagia, Allahumma inni as'aluka ihsatan nafsiyah wa maitatan tawiyah wa muratan daerah muslim wal faqih. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihsatan nafsiyah ini cukup banyak penjabarannya. Kehidupan yang bersih itu pada zaman yang berbahagia. Yang pertama, kita terbebas dari musyrik. Jadi keimanan kita ikhlas, keimanan kita mantap kepada Allah Subhanahu wa taala, murni kepada Allah Subhanahu wa taala, bebas dari musyrik. Ini juga keimanan yang bukan dimasukkan dengan ihsatan nafsiyah. Kemudian pada zaman yang berbahagia, murni dalam beribadah. Ibadah yang kita lakukan tidak berbau riya. Ini juga dimaksud dengan ihsatan nafsiyah. Sebab pada zaman yang berbahagia, orang yang musyrik kalau dia menyembah berhala, menyembah gunung, menyembah matahari biasa. Tetapi musyrik ini pada zaman yang berbahagia, ini yang paling berbahaya. Apa yang musyrik kecil? Syirik kecil adalah dia. Kita beribadah bukan karena Allah, tetapi ingin dicap sebagai orang yang paling baik. Jadi ini juga yang dimaksud dengan ihsatan nafsiyah. Kita bersihkan keimanan kita dari musyrik. Kita murnikan ibadah kita dari dia. Kemudian yang ketiga pada zaman yang berbahagia, yang dimaksud dengan ihsatan nafsiyah ini juga tidak lain adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang tidak pernah bersalah? Siapa di antara kita yang tidak pernah silap? Tidak ada pada zaman yang berbahagia. Kata Nabi, seluruh anak cucu Adam itu pernah bersalah. Sebaik-baik orang bukan bangga dengan kesalahannya, kata Nabi. Tetapi sebaik-baik orang itu menyadari dia salah, kembali kepada jalan yang benar, atau wabun, kembali kepada jalan Allah. Inilah yang jalan yang terbaik. Kemudian yang keempat pada zaman yang berbahagia, yang dimaksud dengan ihsatan nafsiyah ini adalah kita berusaha mencari rezeki dari yang halal. Pakaian yang kita pakai dari yang halal. Makanan yang kita kasih kepada istri, anak, keturunan kita dari yang halal. Pada zaman yang berbahagia, bilang dewasa ini pada zaman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada ungkapan yang tidak enak kita dengar. Ustaz, sekarang ini yang haram saja susah, apalagi yang halal. Jadi bagaimanapun pada zaman yang berbahagia, 14 abad yang lalu, ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup,
rambutnya kusam, pakaiannya lusuh, berdialog dengan Rasulullah. Mudah-mudahan dialog ini mampu kita cerna perjalanan berbahagia. Ya Rasul, apakah doa saya dapat dijawab oleh Allah ya Rasul? Memang apa yang sampai kerjakan kata Rasul kepada orang ini? Ya Rasul, makanan yang saya makan selama ini berasal dari haram. Barangkali pada jamaah yang berbahagia, apa yang dimaksud dengan haram itu kita sudah paham semuanya. Kemudian minuman yang saya minum ya Rasul, ya sudah haram, cara memperolehnya haram. Pakaian yang saya pakai ya Rasul juga berasal dari haram. Apa jawaban Rasul pada jamaah yang berbahagia? Wa anna yustajaba. Kalau begitu ya saudara, bagaimana Allah menerima doa saudara? Kalau begitu saudara, bagaimana Allah menerima ibadah saudara? Artinya para jamaah yang berbahagia, kita sebagai muslim, sebagai orang yang beriman harus aktif, harus berusaha semaksimal mungkin untuk mencari rezeki dari yang halal. Kita makan bersumber dari yang halal. Begitu juga kita berikan kepada anak, istri kita, keluarga besar kita dari yang halal. Bayangkan pada jamaah yang berbahagia, kita salat, kita baca Quran, kita berdoa, manakala tentang pencarian makanan ini tidak kita hati pada jamaah yang berbahagia, begitulah adanya sebagaimana dialog antara sahabat dan Rasulullah. Ini juga termasuk pada jamaah yang berbahagia, insatan nabiya, kehidupan yang bersih. Kemudian yang nomor 4 pada jamaah yang berbahagia, kehidupan yang bersih itu ialah kita rajin beramal saleh di dalam kehidupan kita. Tidak hanya ibadah yang mudah, ibadah yang jelas-jelas diwajibkan kepada Allah, tetapi juga ibadah yang baik puasa, ibadah yang sunnah muakkad atau sunnah biasa pada zaman yang berbahagia, zikir, baca Quran, sedekah, infak dan sebagainya. Inilah yang dimaksud dengan kehidupan yang bersih. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, qamatan dan sawiyah. Aku minta kepada Allah kalau sampai umur wafatkan dalam keadaan yang baik. Yang dimaksud dengan wafat dalam keadaan yang baik ini pada zaman yang berbahagia, dalam suasana yang baik, tempat yang baik, perilaku yang baik. Bagaimana Utsman pada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu lagi baca Quran meninggal, lagi pada haji meninggal. Ini tanda-tandanya orang yang husnul khotimah, wa maikatan sawiyah, meninggal dalam keadaan yang baik. Yang dua ini pada zaman yang sekarang ada korelasinya dengan yang pertama. Kata Nabi, orang yang di akhir hayatnya mampu mengucapkan la ilaha illallah dakhala jannah. Yang namanya sakratul maut itu perjamuan berbahagia adalah sesuatu yang sangat sukar. Jadi kalau kita ingin mampu mengucapkan la ilaha illallah, Allahu akbar, Allah atau ahad, apa itu harta perjamuan berbahagia? Orang yang begitu payah daripada sakratul maut tidak mampu lagi mengucapkan kata Allah, tetapi dia mampu mengucapkan sifat dari Allah itu ahad, esa. Inilah yang terjadi pada salah seorang Bilal, sahabat Nabi Bilal bin Rabah. Jadi karena itu pada zaman yang berbahagia, terjadi atau tidaknya pembahasan sawiyah ini adalah tergantung ikatan nasihat. Jadi karena itu pada zaman yang berbahagia, biasakanlah. Mari kita jawabkan pada zaman yang
Tanda zikir. Apa tanda zikir? Setelah salat kita mengucapkan subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Kita tutup dengan kalimat tahlil. Harapannya para jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan kalau itu sudah merasuk, bukan hanya dalam ucapan tetapi merasuk dalam sumsum hati kita para jamaah yang berbahagia, itulah nanti yang terbawa-bawa. Sampai akhir hayat kita mampu nanti mengucapkan la ilaha illallah atau paling kurang sifat dari Allah itu yaitu ahad mampu kita ucapkan. Kemudian yang ketiga para jamaah yang berbahagia, kalau sudah kita secara maksimal sudah ingatkan nafiyah hingga dalam keadaan baik, insya Allah para jamaah yang berbahagia kita sudah meninggal, tidak meninggalkan nama jelek, tidak meninggalkan aib, tidak meninggalkan cacat, karena kita sebagai pribadi yang soleh sosial dan soleh pribadi. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu kata orang bijak. Ketika manusia lahir, siapapun dia adanya sama adanya. Bagaimana keadaannya perjalanan yang berbahagia? Pasti tiba itu menangis. Dan orang yang menyongsong menangis baik itu pasti gembira. Ini siapapun adanya. Tetapi yang membedakan para jamaah yang berbahagia, orang yang baik ketika meninggal. Kalau orang yang baik ketika meninggal, para jamaah yang berbahagia, yang meninggal itu tertawa, senyum, dan yang ditinggalkan itu yang menangis. Kenapa demikian para jamaah yang berbahagia? Orang yang banyak ibadahnya, yang baik tetangga dan sebagainya, para jamaah yang berbahagia terbayang. Dia melihat video para jamaah yang berbahagia, alangkah enaknya berada di alam akhirat. Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat-tempat yang baik. Karena itu ada orang kita kata itu yang tersenyum. Sementara orang yang ditinggal itu tetap menangis. Kenapa para jamaah merasa kehilangan? Orang yang baik telah meninggalkan kita. Orang yang banyak beriman meninggalkan kita. Menangis para jamaah yang berbahagia walaupun dalam Islam menghadapi peristiwa kematian itu hanya menangis sekedarnya saja, tidak boleh cerita itu. Sebaliknya para jamaah yang berbahagia, kalau orang yang banyak jahatnya meninggal, yang kerok meninggal, kebalikan dari yang pertama kali, dia menangis karena terbayang azab kubur, azab neraka. Sementara orang yang meninggal merasa gembira, merasa tertawa. Kenapa para jamaah yang berbahagia? Dia sudah meninggalkan kita. Inilah para jamaah yang berbahagia yang kami sampaikan nanti ini bukan dari hadis, tetapi kata orang bijak. Mudah-mudahan para jamaah yang berbahagia, inilah materi pembahasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan yang hadis sampaikan ini paling kurang, walaupun tidak menjadi tambahan, dapat mengingatkan kita bersama-sama untuk menggapai manusia yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi calon-calon surga dan akhirat. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bil hakim wa taqabbal minni innahu huwal ghafurur rahim.